Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Apa kabar semua? Kami harap semua dalam keadaan sehat walaupun di zona rebahan seperti ini. Kembali lagi dengan kami kelompok 1, pejuang tugas sampai asah lampaui angkasa. Apa sih gajah banget? Di sini kami akan menjelaskan tentang baik buruk dalam mata kuliah Etika Profesi Hukum. Sebelum menjelaskan, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. 1. Muhammad Naufal Altasya, NIM 1.902.046.001. 2. Anissa Sabira Hajar, NIM 1.902.046.006. 3. Sahrun Purnama, 1.902.046.013. 4. Nur Amelia Rida, NIM 1.902.046.015. 5. Isma Masrifah, NIM 1.902.046.090. Baiklah, kami akan menjelas materi tentang baik buruk dalam mata kuliah Etika Profesi Hukum. Rambut banget anjir. Nungguin ya. Sayang pulang jam marah-marah. Belum tempat dipercaya. Serius dan kita sudah menang. Semungkin hatimu berubah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian atau definisi baik dan buruk. Dari segi bahasa, baik terjemahan dari kata khair dalam bahasa Arab dan terjemahan dari good dalam bahasa Inggris. Dikatakan bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang menimbulkan rasa keharuan, kepuasan, kesenangan, persesuaian, dan seterusnya. Menurut etnik, baik adalah sesuatu yang berharga untuk tujuan. Sebaliknya, yang tidak berharga dan tidak berguna untuk tujuan apabila yang merugikan atau yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan adalah buruk. Dan disebut baik dapat pula berarti sesuatu yang mendatangkan, memberikan perasaan senang dan bahagia. Dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa secara umum, bahwa yang disebut baik adalah sesuatu yang diinginkan, yang diusahakan, dan akan menjadi tujuan manusia. Mengetahui sesuatu yang baik, sebagaimana disebutkan bahwa akan mempermudah untuk mengetahui yang buruk. Dengan demikian, yang dikatakan buruk adalah sesuatu yang dinilai sebaliknya dari yang tidak baik dan tidak disukai kehadirannya oleh manusia. Kebaikan yang berhubungan dengan tujuan ini dapat kita bedakan dengan kebaikan sebagai tujuan sementara untuk mencapai tujuan akhir. Tujuan sementara mungkin hanya sebagai alat atau jalan untuk mencapai tujuan akhir, yang dimana terdapat bermacam-macam atau beraneka ragam tujuan tersebut. Di dalam akhlak Islamiyah, baik termasuk sebagai akhlak atau cara atau tujuan sementara itu harus segaris atau sejalan dengan tujuan akhir, yang dimana berada dalam satu garis lurus, yakni berdasarkan norma Islamiyah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ukuran baik dan buruk menurut ajaran Islam. Akhlak sendiri merupakan salah satu ajaran pokok yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam akhlak terdapat perbuatan baik dan perbuatan buruk, sehingga tolak ukur dalam menilai sesuatu perbuatan itu baik ataupun buruk berdasarkan dua sumber, yaitu Al-Quran dan kemudian hadis. Istilah-istilah tentang kebaikan dan keburukan banyak kita jumpai di dalam Al-Quran maupun hadis. Istilah kebaikan seperti Al-Hasanah, Karimah, Thayyibah, kemudian Al-Khairah, kemudian ada Mahmudah, Azizah, dan Al-Bir. Sedangkan istilah-istilah yang menunjukkan suatu perbuatan buruk seperti As-Sayyi'ah, Al-Syar, Al-Munkar, kemudian ada kata Al-Mafsadah dan kata Al-Fahisah.
Nah, setiap istilah ini memiliki makna yang berbeda, seperti kata al-hasanah yang ditujukan untuk sesuatu yang disukai dan dipandang baik. Kata al-hasanah juga bisa digunakan untuk menunjukkan pahala. Sedangkan lawannya adalah as-sayyi'ah yang berarti kesempitan, kelaparan, dan keterbelakangan. Kata as-sayyi'ah juga bisa diartikan sebagai siksaan. Nah, kemudian ada kata at-thayyibah. At-thayyibah ini menggambarkan sesuatu yang memberikan kelezatan kepada panca indera maupun jiwa, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan sebagainya. Nah, lawan dari at-thayyibah adalah al-qabihah yang berarti jelek. Kemudian Ibnu Manzur mengatakan bahwa al-khair adalah kebaikan berupa kenikmatan dunia, yaitu yang terbaik dari segala sesuatu. Kata al-khairat juga dinisbatkan kepada wanita yang mulia, yaitu yang berketurunan mulia, bagus rupa, bagus akhlak, kemudian banyak harta, dan jika melahirkan akan memberikan kesenangan atau menyenangkan. Kemudian kata al-khair ini juga menunjukkan sesuatu yang disukai, seperti adil, utama, dan sesuatu yang bermanfaat. Nah, kebaikan di dalam kata ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, kebaikan muqayyad dan kebaikan mutlak. Nah, kebaikan muqayyad hanya ditujukan bagi kondisi tertentu dan orang tertentu. Sedangkan kata kebaikan mutlak berarti kebaikan di kondisi manapun dan untuk siapapun. Seperti surga. Setiap orang pasti ingin masuk surga kan? Nah, kemudian ada kata al-mahmudah. Al-mahmudah ini menunjukkan sesuatu yang utama sebagai akibat dari melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah. Kemudian ada kata karimah. Karimah berarti menunjukkan suatu perbuatan yang terpuji, seperti berbakti kepada kedua orang tua, kemudian menafkahkan harta di jalan Allah. Kemudian ada yang terakhir kata albir. Kata albir ini upaya memperluas atau memperbanyak melakukan kebaikan. Kata albir bisa digunakan dalam dua hal, bisa menunjukkan sifat Allah maupun manusia. Jika digunakan untuk menunjukkan sifat Allah, berarti menunjukkan bahwa Allah dapat memberikan pahala yang besar. Sedangkan kata yang digunakan untuk manusia berarti menunjukkan ketaatan manusia tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, kebaikan dalam Islam itu meliputi berbagai aspek, antara lain aspek fisik, mental, jiwa, kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian, Islam itu tidak hanya dinilai baik dan buruknya melalui perbuatan yang nyata atau yang tampak saja, tapi juga dinilai berdasarkan niatnya, seperti sabda Rasulullah, innama a'malu binniyat, segala perbuatan itu berasal dari niatnya. Kemudian selain niat dan perbuatan nyata, Islam juga melihat dari segi cara atau proses melakukan perbuatan itu. Jadi, misal ada seseorang yang berniat untuk menyedekahkan harta, niatnya itu sudah baik, kemudian perbuatan bersedekahnya juga sudah baik, tapi ketika dilihat prosesnya, dia mendapatkan harta itu dari mencuri, maka perbuatan itu yang awalnya baik dinilai buruk karena proses yang dilalui tidak baik. Ukuran baik dan buruk menurut adat istiadat. Seperti yang kita ketahui, adat istiadat itu tidak terlepas sejarahnya dari peradaban manusia. Keberadaan manusia dari generasi ke generasi tentu membentuk beragam tradisi yang melahirkan adat istiadat. Dari adat istiadat tersebut mengandung nilai, norma, dan juga hukum yang mengatur masyarakatnya. Keanekaragaman suku dan bangsa juga menciptakan adat istiadat yang berbeda-beda. Nah, secara universal, adat istiadat itu merupakan alat atau instrumen untuk menentukan nilai baik dan buruk dan juga menjustifikasi perbuatan-perbuatan. Tetapi secara universal juga, standar normatif baik dan buruknya suatu perbuatan dari suatu bangsa itu standarnya berbeda-beda satu sama lainnya. Boleh jadi bangsa A menganggap perbuatan ini atau suatu perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, tetapi justru negara B menganggap perbuatan itu adalah perbuatan yang tadi adalah perbuatan yang buruk, begitupun sebaliknya. Terus adat istiadat itu sendiri sesungguhnya terbentuk dari pandangan umum tentang nilai-nilai dan norma kehidupan. Pandangan umum tersebut meliputi aspek-aspek kehidupan seperti cara berpakaian, cara makan, cara bertamu, dan juga lain sebagainya. Adat istiadat itu diyakini mampu memberikan kebaikan bagi mereka yang melaksanakannya, dan apabila melanggarnya maka akan mendapat kesengsaraan, celaan, atau nista. Nah, aliran yang mengukur baik dan buruk berdasarkan adat istiadat ini disebut dengan aliran sosialisme. Lalu bagaimana untuk zaman sekarang?
kita dapat membenarkan adat istiadat tersebut selama adat istiadat tersebut memang baik untuk apabila kita menjalankannya gitu. Tapi kalau adat istiadat tersebut dirasa banyak salahnya atau banyak kurangnya, maka kita bisa meninggalkan adat istiadat tersebut untuk standar normatif perbuatan baik dan buruk kita. Lalu ada menurut Poja Wijatna mengatakan kalau adat istiadat itu hakikatnya adalah produk budaya manusia yang sifatnya nisbi dan relatif. Keberadaan paham adat istiadat ini menunjukkan eksistensi dan pesan moral dalam masyarakat. Berpegang pada adat istiadat itu meskipun tidak ada yang benar, tapi lebih banyak juga faedahnya gitu untuk perilaku manusia. Untuk setiap adat istiadat di berbagai bangsa, daerah, atau suku tentu berbeda kan antar satu lainnya. Nah, misalnya di sini ada contoh perbuatan baik dan buruk berdasarkan adat istiadat itu, misalnya cara makan di Cina. Di Cina itu terdapat adat apabila selesai makan, maka kita harus menyisakan sedikit makanan di piringnya. Karena kalau kita menghabiskan makanan di piring tersebut, maka kita dianggap tidak sopan karena menyinggung tuan rumah atau si koki yang membuat makanan tersebut. Mereka dianggap tidak dapat mencukupi makanan tamunya atau makanan orang yang memakan ini gitu. Nah, standar ini tentu berbeda kan dengan standar negara lainnya. Misalnya yang menganggap kalau kita memakan makanan itu harus menghabiskannya semuanya karena itu dianggap dapat mengapresiasi atau menghargai si pembuat makanan itu. Nah, untuk itu ukuran baik dan buruk suatu suku, bangsa dan negara itu tentu berbeda-beda gitu sesuai adat istiadat yang mereka anut. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran baik dan buruk kebahagiaan atau hedonisme. Pada dasarnya, kebahagiaan adalah fitrah atau bawaan lahir manusia. Artinya, kebahagiaan merupakan sesuatu yang melekat ada dalam diri setiap manusia. Adapun hedonisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu hedon, yang artinya kesenangan atau kebahagiaan. Dalam kamus KBBI, hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan atau kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Nah, hedonisme ini pertama kali dicetuskan oleh Aristippus, muridnya Socrates. Namun, Aristippus salah menafsirkan pendapat Socrates, yaitu menurut Socrates, tujuan utama dalam hidup adalah kebahagiaan. Namun, Aristippus menafsirkan kebahagiaan itu adalah suatu kesenangan atau kenikmatan semata. Timbullah persoalan, apakah yang dimaksud dengan kebahagiaan itu sifatnya individual atau universal? Nah, untuk menjawab persoalan ini, dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, aliran hedonisme individualis. Aliran ini menyebutkan bahwa kebahagiaan bersifat individualistis atau egoistik hedonism. Mereka berpendapat bahwa hendaknya manusia mencari kebahagiaan atau kenikmatan hidupnya sepuas-puasnya. Aliran ini berpendapat jika suatu keputusan itu tidak baik bagi dirinya, maka itu dikatakan hal buruk. Dan jika sesuatu itu baik untuk dirinya, maka itu dikatakan hal baik. Contohnya seperti seseorang yang menggunakan narkoba untuk mendapatkan ketenangan atau kesenangan untuk dirinya sendiri. Kedua, ada kebahagiaan rasional atau rasionalistik hedonism. Menurut aliran ini, bahwa kebahagiaan atau kesenangan individu itu haruslah berdasarkan pertimbangan yang sehat. Contohnya, misalkan seseorang yang kaya raya membeli mobil mewah dan menggunakannya. Itu termasuk kebahagiaan individu. Namun, bagaimana jika orang yang ekonominya pas-pasan, namun memaksakan untuk membeli mobil mewah dengan cara berhutang? Nah, menurut aliran ini, bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak baik. Yang ketiga ada kebahagiaan universal atau universalistic hedonism. Menurut orang yang menganut paham ini, bahwa yang menjadi tolak ukur apakah sesuatu perbuatan itu baik dan buruk adalah mengacu pada akibat perbuatan itu melahirkan kesenangan atau kebahagiaan pada seluruh makhluk. Yang menjadi patokan bukan individu, namun universal, keseluruhan. Contohnya, jika seseorang mengganti knalpot dengan knalpot yang bising, itu termasuk kebahagiaan individu yang menjadikan kesenangan untuk dirinya sendiri. Namun, menurut paham ini, orang yang mengganti knalpot bising tersebut adalah hal yang tidak baik, karena mengganggu kenyamanan universal, karena mengganggu kenyamanan seluruh orang, setiap makhluk.
Nah, adapun jika ada seseorang yang mengganti knalpotnya dengan knalpot biasa, itu termasuk hal yang baik menurut paham ini karena secara tidak langsung orang itu telah menaati peraturan hukum. Nah, jadi kesimpulannya hedonisme ini adalah paham orang-orang yang mencari kesenangan atau kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidupnya. Baik dan buruk menurut bisikan hati atau intuisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata intuitif adalah bersifat secara intuisi, berdasarkan bisikan hati atau gerak hati. Selanjutnya, arti kata intuisi sendiri adalah daya atau kemampuan mengetahui dan memahami sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari. Bisikan hati atau intuisi menurut Kai Hyman adalah pikiran atau preferensi yang datang dengan sangat cepat dan tanpa melakukan refleksi. Selanjutnya yaitu menurut Hogan mendefinisikan intuisi sebagai suatu pemikiran yang diperoleh dengan sedikit usaha dan pada umumnya di bawah sadar. Kadang-kadang melibatkan pertimbangan sadar dan tidak sama sekali. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan intuisi atau berpikir secara intuitif pada pemikiran tersebut atau kognisi dalam memecahkan masalah yang diperoleh secara langsung atau segera, tidak membutuhkan kemampuan mendefinisikan istilah yang digunakan dan tidak membutuhkan pembenaran atau pembuktian yang ketat. Intuisi dalam perbuatan baik dan buruk merupakan kekuatan batin yang dapat menentukan sesuatu yang baik atau buruk dengan sekilas pandang tanpa melihat buah dan akibatnya. Aliran intuisme berpandangan bahwa tiap manusia itu mempunyai kekuatan batin sebagai suatu instrumen atau alat yang dapat membedakan perbuatan baik dan buruk dengan sekilas pandang. Kekuatan ini dapat berbeda antara seseorang dengan yang lainnya karena perbedaan masa dan lingkungan, akan tetapi tetap berakar dalam tubuh manusia secara individu. Apabila ia melihat suatu perbuatan, ia mendapat semacam ilham yang memberitahu nilai perbuatan itu, lalu menetapkan hukum apakah itu baik, apakah buruk. Sebagaimana kita diberi mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar, dengan hanya melihat sekilas pandang, kita dapat menentukan hitam dan putihnya sesuatu tersebut. Dengan hanya mendengar sekilas suara, kita dapat menentukan apakah suara itu merdu atau tidak. Demikian pula dengan intuisi, sehingga manusia dengan kekuatan intuisi itu dapat melihat suatu perbuatan dan menetapkan baik dan buruknya. Baik itu adalah perbuatan yang sesuai dengan penilaian yang diberikan oleh hati nurani atau kekuatan batin yang ada dalam dirinya. Sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan yang menurut hati nurani dipandang buruk. Pandangan ini selanjutnya dikenal dengan paham Humayonisme. Selanjutnya, menurut pandangan Peo de Jawijatna, mengemukakan bahwa aliran ini berpandangan bahwa sesuatu yang baik adalah sesuatu dengan kodrat manusia, yaitu kodratnya manusia yang cenderung kepada kebaikan. Ketetapan terhadap baik dan buruknya suatu tindakan yang nyata adalah perbuatan yang sesuai dengan kata hati nurani orang yang berbuat. Baik dan buruk dalam intuisi dapat dicontohkan ketika kita mengendarai motor, kemudian langit terlihat mendung dan suhu udara turun dengan drastis. Tidak lama hujan rintik-rintik turun, tetapi dengan lumayan deras. Naluri kita biasanya merespon dengan dua pilihan di kepala. Pertama yaitu segera menepi dan memasang jas hujan karena khawatir hujan akan turun lebih deras. Dan yang kedua, kita memilih untuk melanjutkan perjalanan karena merasa yakin hujan tidak akan turun dengan deras. Begitulah contoh dari naluri manusia, baik itu perbuatan baik dan buruk. Selanjutnya, kita masuk kepada contoh-contoh perbuatan baik dan buruk. Menurut data World Health Organization (WHO) per 3 Maret 2020, virus corona telah menyebar ke 72 negara di dunia. Sebanyak 90.870 dinyatakan positif dan 2.946 meninggal karena virus tersebut. Jatuhnya ribuan korban jiwa membuat masyarakat khususnya di Indonesia waspada. Sebagian membeli barang kebutuhan pokok atau barang penting lainnya seperti masker guna melindungi diri mereka dari mudahnya terjangkit oleh virus tersebut. Hal ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka menimbun masker dengan banyak sehingga masyarakat yang ingin membeli masker susah untuk mendapatkannya. Kondisi tersebut digunakan untuk merusak pasar. Jika stok barang sudah mulai tidak stabil dan stok sudah habis,
maka barang tersebut dikeluarkan oleh oknum tersebut dan dijual dengan harga yang melambung tinggi dari harga biasanya. Melihat dari sudut pandang Islam sendiri, perbuatan ini dinilai sebagai perbuatan yang buruk karena niat menimbun masker tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang besar, padahal saat itu kondisi masyarakat sangat membutuhkannya. Sedangkan pada pandangan hedonisme, kondisi ini bisa menjadi perbuatan baik atau perbuatan buruk. Menurut hedonisme individualistik, menimbun masker ini tidak termasuk perbuatan buruk karena aliran ini menganggap bahwa manusia itu hendaknya selalu mencari kebahagiaan diri sepuas-puasnya. Jadi baik itu keputusannya menurut dianya baik, maka baiklah perbuatan tersebut dan sebaliknya. Namun, menurut pandangan universalistik hedonisme yang melihat akibat perbuatan itu melahirkan kesenangan atau kebahagiaan bagi seluruh makhluk, sehingga perbuatan menimbun masker yang dilakukan pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut merupakan perbuatan yang buruk oleh pandangan universalistik hedonisme tersebut. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi para pendengar dan bermanfaat bagi diri kami sendiri. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.